Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Puji dan syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, terutama bagi ikhwati fillah yang pada saat ini atau di masa-masa yang akan datang berada di posisi jauh dari tempat kelahiran atau biasa diistilahkan sedang merantau. Yang paling menarik adalah kita belajar dari apa yang sudah dialami oleh orang-orang terdahulu. Kalau dihubungkan dengan cita-cita seorang perantau adalah untuk meraih kesuksesan, maka yang paling tepat adalah belajar dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Saya tentu tidak akan mengisahkan karena kisah Nabi Yusuf itu sangat jelas diuraikan Allah di dalam satu surat penuh, yaitu surat Yusuf. Tetapi kalau bisa kita tarik, ada tahapan-tahapan yang harus kita simpulkan dari perjalanan Nabi Yusuf. Yang pertama adalah Nabi Yusuf memiliki mimpi yang besar, dan ini harus dijadikan motivasi. Bahkan ayat ini seharusnya kita hafal agar menjadi pengingat bahwa kita juga memiliki mimpi yang besar, yaitu ini ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Yang secara nalar manusia itu sesuatu yang mustahil, tetapi mimpi ini tetap kita jaga, kita pelihara, dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa mengantarkan diri kita untuk mencapai meraih mimpi itu. Jadi tahapan yang pertama adalah tahapan bermimpi, punya cita-cita. Kemudian yang kedua, kita tidak tahu melalui jalan mana Allah akan menyampaikan mimpi kita. Allah akan menyampaikan kita ke dalam mimpi itu, entah jalan mana. Dan sungguh tragis apa yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam, mulai dari didolimi oleh saudara-saudaranya, kemudian diperjualbelikan, kemudian mendapatkan fitnah dari perempuan, sampai kemudian menjadi pilihannya adalah hidup di dalam penjara. Saya tidak menyimpulkan bahwa rekan-rekan atau antum sekalian harus mengalami nasib yang sama, tetapi dalam hal masyakoh, dalam hal kesulitan, itu menjadi syarat ketika ingin cita-cita itu tercapai, maka masyakoh itu harus dirasakan, masyakoh itu harus dialami. Dan ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, idza rafa'allahu abdan ibtalahu. Jika Allah menghendaki seorang hamba mendapatkan posisi yang tinggi, mencapai mimpi yang luar biasa, maka ibtalahu, Allah akan mengujinya. Dan kita pastikan bahwa apapun yang kita alami, cobaan apapun yang Allah berikan kepada kita, baik datang dari dalam diri kita sendiri ataupun dari orang yang di dekat kita ataupun orang asing sama sekali, itu tidak akan mempengaruhi atau menghambat terhadap tercapainya apa yang kita inginkan. Justru disitulah Allah ingin mengajarkan agar kita siap dalam posisi nanti sesuai dengan yang kita inginkan. Itu dinamika yang harus kita jalani. Jadi saya berpesan bahwa nikmatilah
nikmatilah apa yang kita alami, terutama dalam hal yang pahit sekalipun, ya, itu harus kita nikmati, karena itu menjadi bagian yang tidak boleh terlewatkan atau menjadi syarat kita akan sampai kepada apa yang kita inginkan. Kemudian ihwafillah, dalam kisah Nabi Yusuf juga itu ada prinsip yang tidak bisa dilepaskan di dalam ketika seseorang mengejar mimpi dalam hal materi. Dalam hal materi, konsep Nabi Yusuf adalah dengan banyak berusaha, banyak berbuat, dan tidak hanya satu pintu, tidak hanya satu jalan usaha, tetapi beberapa jalan. La tadkhulu min babin wahid, ya, udkhulu min abwabin mutafarriqah. Dan itu berhasil. Saudara-saudara Nabi Yusuf ketika masuk dalam satu pintu maka hanya dapat satu jatah, tetapi ketika masuk dari pintu yang berbeda maka masing-masing orang itu mendapatkan jatah. Artinya apa? Artinya maka harus beberapa pintu, tetapi masing-masing pintu ditekuni, masing-masing jalan ditekuni, dan pada akhirnya nanti semua pintu itu akan berhasil. Tetapi tidak ada istilah bahwa ini utama, ini pokok, ini sampingan. Tidak ada. Semuanya pokok. Kuncinya adalah dalam membagi waktu. Maka ketika kita siap melaksanakan ini, baik tadi siap menghadapi ujian, menghadapi cobaan, diawali dengan mimpi, kemudian siap dengan konsep tadi, kita berupaya, berusaha, ya, dengan menjaga kesederhanaan tadi, qalilan ma ta'kulun, hanya sedikit dari hasil yang kita makan hari ini, tapi kemudian kita investasikan untuk masa-masa yang akan datang. Maka di akhir cerita, ya, di akhir cerita Nabi Yusuf itu menjadi seorang penguasa. Seorang penguasa kan, ya, di hadapan Allah beliau adalah seorang nabi, di hadapan masyarakat adalah orang yang terhormat dan disegani oleh bangsa-bangsa yang lain. Kira-kira kalau saya tafsirkan dari mimpi antum, akhirnya adalah bermuara ke situ. Ingin menjadi orang yang sukses adalah keberhasilan dalam hal ekonomi, dalam hal posisi di masyarakat, dan menjadi kebanggaan bagi keluarganya. Dan di akhir ketika pertemuan antara Nabi Yusuf dengan ayahnya, Nabi Yusuf menyampaikan, "Wahai ayahku, inilah makna kenyataan dari mimpi yang beberapa tahun yang lalu saya sampaikan kepada Bapak. Maka pada saat itu antum sudah melewati itu, maka pada waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka antum akan menyampaikan, akan mengatakan, ya Allah, inilah yang saya impikan, inilah yang saya cita-citakan." Mudah-mudahan, saya yakin teman-teman sekalian akan mencapai apa yang diinginkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan dan diberikan kekuatan untuk menghadapi hal-hal yang dianggap sesuatu yang musibah atau tidak baik menurut versi kita, tapi Allah yang punya kehendak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.